Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Asinanda. Saya ingin menjelaskan tentang naiknya kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas teknik presentasi. Berikut penjelasannya. Pemprov DKI Jakarta terus melanjutkan upaya pengendalian pandemi COVID-19. Meski kini statusnya telah turun ke PPKM level 1, berdasarkan siaran pers Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada hari ini, Rabu 17 November 2021, terdapat kenaikan kasus positif COVID-19 di Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan vaksinasi COVID-19 saat ini hanya mengurangi dampak keterpaparan sehingga masih terdapat kemungkinan tertentu tertular dan menularkan virus COVID-19 jika longgar terhadap protokol kesehatan. Dinas Kesehatan DKI mengatakan hal ini dari kasus positif yang masih fluktuatif dan kini mengalami kenaikan. Butuh kerja bersama untuk memutus rantai penularan ini. Dinas Kesehatan DKI Jakarta terus memperbaharui angka-angka penanganan COVID-19 pada hari ini. Dinas Kesehatan melaporkan adanya 130 kasus positif COVID-19. Temuan kasus positif baru itu berasal dari 15.629 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru. Sisanya 15.499 negatif. Selain itu, di tes antigen yang digelar hari ini sebanyak 41.398 orang dites, ditemukan 12 orang positif dan 41.386 negatif. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan berdasarkan data terkini telah dilakukan tes PCR sebanyak sebanyak 17.761 spesimen. Dwi mengatakan target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu atau bukan spesimen. Artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 32 kasus sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 593 orang yang masih dirawat atau isolasi. Sedangkan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 863.033 kasus. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR. Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 848.871 dengan tingkat kesembuhan 98,4%. Dan total 13.570 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4%. Untuk positivity rate atau persentase positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 0,6%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 12%. WHO juga menetapkan standar presentasi kasus positif tidak lebih dari 5%. Sementara itu, proses vaksinasi juga masih terus berlangsung. Untuk vaksinasi program, total dosis 1 saat ini sebanyak 11.025.452 orang atau 123,3% dengan proporsi 67% merupakan warga ber-KTP DKI dan 33% warga KTP non-DKI. Jumlah yang divaksin dosis 1 hari ini sebanyak 8.660 orang, sedangkan total dosis 2 kini mencapai 8.764.680 orang atau 98%. Dengan proporsi 70% merupakan warga ber-KTP DKI dan 30% warga KTP non-DKI. Jumlah yang divaksin dosis 2 hari ini sebanyak 29.444 orang. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta terus melakukan penindakan atas pelanggaran penggunaan masker dan pendataan buku tamu akan digencarkan. Begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PPKM lainnya seperti pelanggaran di restoran atau rumah makan serta pelanggaran perkantoran, tempat usaha, dan tempat industri.
Berdasarkan laporan harian Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, pada 16 November 2021 telah dilakukan penertiban operasi masker dengan total denda sebesar Rp5.400.000. Pemprov DKI Jakarta menyarankan untuk melakukan vaksinasi, warga dapat langsung ke tempat vaksinasi. Namun, untuk mempercepat proses vaksinasi, warga disarankan mendaftar online melalui aplikasi Jaki atau situs Corona Jakarta Go ID atau vaksinasi. Dengan mendaftar secara online, warga dapat memilih waktu dan tempat vaksinasi sendiri sekaligus bisa melakukan per-screening tes online. Untuk menemukan tempat vaksinasi, warga yang mengeceknya melalui aplikasi Google Maps hanya dengan menuliskan vaksin COVID-19, warga dapat menemukan lokasi serta dibantu informasi jalur menemukan lokasi yang dipilih. Sekian informasi yang saya berikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.